Fitur ini ada di semua program desain ya. Gunanya adalah ketika bekerja pada banyak objek, kita bisa merapikan posisi mereka semua berdasarkan aturan tertentu. Align and Distribute punya panel atau dock sendiri. Untuk menampilkannya, kita ke menu Objek, lalu Align and Distribute. Nah, nanti di sini akan muncul panelnya. Ini adalah panel Align and Distribute. Dan fitur di Inkscape ini cukup powerful ya. Kelihatan dari banyaknya tombol dan option. Di sisi lain juga jadi terlihat kompleks. Namun jangan khawatir, cukup tahu dasarnya aja kita jadi bakal sangat terbantu dengan fitur Align and Distribute ini. Untuk contoh objek, di sini kita punya dua induk ayam sama anak-anak ayam, lalu ada objek-objek lain dan teks. Di sini kita akan mencoba menerapkan pada objek-objek berikut. Untuk mempercepat, ini udah kami siapkan, jadi Anda bisa mendownload pada link di deskripsi, atau memakai objek Anda sendiri. Ayam-ayam ini udah di grup ya, jadi masing-masing udah dianggap satu objek. Selain itu ada juga objek sederhana, seperti telur ini adalah pet biasa, lalu ada objek teks juga, sekedar untuk latihan penerapan Align and Distribute. Oke, jadi untuk sekilas cara pakainya, kita cukup seleksi objek dulu, shift klik, kita seleksi banyak objek, karena patut diingat, Align and Distribute ini bekerja pada banyak objek, atau juga pada level node, tapi kita bahas nanti aja. Kita bahas mulai dari contoh cepatnya dulu. Ini kita matikan dulu sementara, kebetulan punya saya sudah aktif. By default kayaknya ini non-aktif. Ya, ini adalah align di sini. Di sini ada banyak pilihan tombol, kita cukup misalnya yang ini rata kiri. Kalau kita klik nanti semua ayamnya akan rata kiri. Kira-kira seperti itu. Di sini juga ada distribute. Kita undo. Kalau kita distribute nanti di tiap-tiap antar jarak objeknya didistribusikan sama. Nanti akan kita bahas lebih detail, oke? Jadi intinya kita bisa menyusun dan merapikan semua objek-objek ini sekaligus dengan akurat. Oke, mari kita bahas mulai dari align ya. Kalau align ini daerah tombol-tombolnya ada di bagian sini. Gunanya seperti udah dibahas tadi, kalau pada banyak objek, untuk memposisikan mereka berdasarkan patokan tertentu. Misalnya rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Jadi ini ada sedikit visualisasi supaya lebih jelas. Jadi untuk yang rata kiri, patokannya apa? Yaitu selection area. Jadi semua kotak ini, lalu perhatikan tepi kiri objek. Mana aja, ini adalah tepi kirinya. Nah, jadi semua objek akan rata kiri. Kalau yang ini adalah rata bawah. Jadi patokan keseluruhannya apa? Yaitu selection area. Maka di tepi bawah masing-masing objek akan diratakan ke bawah semua. Jadi pastikan kita udah pilih objek yang mau di-align di canvas pakai selection tool. Kita pakai selection tool untuk klik, shift klik, atau bisa drag and drop. Kita klik semua di sini. Untuk pilihan operasinya ada di sini. Dan semua udah cukup jelas ya. Di sini ikonnya udah cukup mewakili. Dari gambar ikonnya di sini kita lihat ada kotak-kotak, lalu ada garis merah. Garis merah di sini adalah tepi yang dijadikan acuan. Jadi ngomong-ngomong soal acuan, hal yang penting untuk memahami align ini adalah kita mesti tahu acuannya ya, acuannya kemana, gimana objek ditata, patokannya apa. Di sini acuan itu istilahnya bernama anchor. Anchor bisa macam-macam, bisa berupa objek, bisa berupa selection area, atau bisa page, dan lain-lain. Untuk memilih apa yang mau dijadikan anchor atau acuan, kita bisa set dari pilihan relative to. Di sini by default yang kepilih adalah selection area. Artinya tepian yang dipakai, yang dijadikan acuan untuk align adalah tepian dari objek yang keseleksi. Di sini kan yang keseleksi bentuk kotak ini sebesar ini. Nah, ini jadi tepi kiri, ini tepi atas, ini tepi kanan. Jadi objek yang terjauh di sini jadi tepi kanannya di titik ini. Jadi misalnya kita mau pilih rata kanan di sini. Ingat ya, di sini rata kanan, objek yang terjauh ada di sini. Jadi selection area-nya, tepi kanannya adalah di sebelah sini.
Kalau kita rata kanan, maka semuanya akan diluruskan ke tepian kanan. Jadi tiap-tiap objek, kalau kita select satu, nanti kan ada garis putus-putus di sini. Nah, ini dinamakan bounding box. Ini yang jadi patokan tepian dari tiap-tiap objek. Itu adalah tepi-tepi terluar dari objek. Jadi kalau kita select semua, lalu kita ratakan kanan, maka semua bounding box ini akan diratakan. Dengan aturan yang sama, kita bisa menerapkan ke operasi lainnya. Misalnya, rata bawah, ini rata tengah secara horizontal, ini vertikal, kiri, atas, seperti itu. Jadi yang sebelah sini cukup mudah dipahami, yang bagian tengah ini, karena sangat logikal. Nah, lalu untuk yang bagian tombol ini, yang ikonnya ada kotak kuningnya, ada 4 ini mirip, cuman beda patokannya aja. Sebenarnya dari ikonnya sudah kelihatan ya. Kotak kuning ini dianggap sebagai anchor-nya. Di sini dikatakan bahwa operasi ini akan membuat semua objek rata kanan terhadap tepi kiri dari anchor. Kita coba terapkan aja ya, biar nggak bingung. Jadi kita select semua, ingat anchor kita adalah selection area. Berarti anchor-nya adalah kotak ini kan. Nah, tepi kirinya adalah mana ini, yang bagian anak ayam ini. Lalu, kalau kita pakai ini, berarti nanti semua objek rata kanan terhadap tepi kiri ini. Kita coba saja. Nah, seperti itu. Dengan aturan yang sama, kita bisa terapkan ke yang lain. Misalnya ini, jadi ini tepi kanannya mana, ini dari selection box. Lalu, mereka akan rata kiri ke daerah tepi kanan luarnya dari selection yang tadi. Ini juga sama. Ini. Oke, itu tadi berlaku untuk objek-objek ya. Lalu untuk tombol kanan ini, dua ini spesial untuk teks. Kalau kita lihat teks, misalnya ini kan punya bounding box juga ya. Jadi bagian terluarnya adalah garis-garis ini. Namun selain bounding box, teks ini juga memiliki batasan spesial yang namanya baseline. Baseline dilambangkan dari kotak kecil ini. Nah, ini adalah baseline dari objek teks ini. Jadi baseline-nya adalah di sebelah sini, lalu baseline kiri adalah di sini. Berlaku untuk semua objek teks, misalnya tulisan studio di sini. Nah, di sini bounding box-nya kita lihat adalah melingkupi seluruhnya yang terlihat visual di layar, lalu baseline-nya di sini. Nah, batas bawah baseline-nya ini pas di bawah bounding box ya kebetulan. Soalnya nggak ada huruf yang seperti Y. Kalau Y ini, maka batasannya ekornya akan di bawah baseline. Kita langsung praktek aja ya. Jadi kalau kita select semua, maka ini akan meratakan semua baseline dari teks dan akan berlaku hanya ke objek teks saja. Kita coba. Nah, jadi semua baseline ini, baseline-nya akan sama. Kita lihat baseline itu tadi apa? Ini, daerah yang ada kotaknya ini. Semuanya akan disamakan. Kalau ini menyamakan tepian kiri dari teks. Kalau kita klik, berarti nanti semua kotak kecil ini akan diratakan semuanya di posisi yang sama. Seperti itu. Jadi kita bisa memakai ini untuk meluruskan teks ya. Analoginya kalau di buku tulis bergaris, kan ada garis bantunya ya. Nah, itu baseline itu seperti garis-garis itu. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat by studio ini benar-benar rata, daripada kita manual gini, lebih akurat kalau kita select dua-duanya. Lalu kita pakai ini untuk menyamakan baseline-nya. Seperti itu. Kenapa ini naik ke atas? Karena yang dijadikan patokannya adalah bounding box yang di atas ini. Jadi nanti yang di bagian atas ini akan dianggap sebagai baseline baru. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Jadi yang di sini berlaku untuk objek teks. Itu tadi kalau patokannya adalah selection area ya. Sekarang mari kita coba pilih anchor lainnya. Misalnya page. Nah, ini
patokan kita sekarang adalah keseluruhan page. Jadi kalau kita select semua objek di sini, kalau kita mau rata kirinya yang mana? Yang garis merah di ikonnya ini adalah tepian kiri dari page. Kita coba aja. Nah, semua akan nempel ke page. Kalau ini rata tengah dari page. Seperti itu. Ini rata atas. Kalau ada teks, kita select sini, maka akan naik ke atas sini pasti. Kita coba ya. Nah, karena tepian patokan yang dipakai adalah page. Jadi ini baseline-nya akan nempel di bagian atas dari page. Jadi di sini pilihan ini aturan penataannya sama aja, cuman bedanya adalah patokannya. Cukup logis ya. Kita coba yang lain lagi, kita undo dulu. Selain selection area dan page, ternyata juga ada pilihan anchor lainnya dan cukup jelas dari judulnya. Di sini cukup unik, misalnya last selected. Berarti yang dijadikan acuan adalah objek. Objek yang mana? Objek yang terakhir dipilih. Jadi kalau kita milih satu-satu gini, misalnya klik, shift 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 klik. Nah, yang terakhir saya pilih apa? Ayam kecil ini kan. Nah, jadi ayam kecil ini akan dijadikan patokan. Dan yang jadi patokan ini, kalau patokannya adalah objek, maka dia akan tetap diam di tempatnya dan tidak ikut di align. Dia akan di-exclude dari operasi alignment. Kita coba aja ya. Untuk rata kiri misalnya, rata kiri nanti yang jadikan patokan kiri berarti daerah kiri dari anak ayam ini. Nah, seperti itu. Dan ayamnya akan diam aja. Kita undo tadi. Kalau rata atas, nah nanti yang dijadikan patokan adalah bagian atas dari anak ayam ini. Dan anak ayamnya akan diam aja, nggak ikut. Nah, seperti itu. Kita coba sekali lagi. Jadi kalau di sini kelihatan bahwa tepian kiri dari anchor, si anak ayam kecil ini, bagian kirinya, akan dijadikan patokan. Nanti semua objek akan rata kanan terhadap tepi ini. Dan si anak ayam ini tidak akan diikutkan dalam operasi align. Kita coba saja. Nah, seperti itu. Kita bisa mencoba operasi yang lain, silakan dicoba sendiri. Anda juga bisa bereksperimen dengan anchor yang lain. Misalnya first selected, ini biggest object. Jelas di sini berarti objek yang paling gede akan dianggap sebagai anchornya dan tidak diikutkan dalam operasi alignment. Alias diam aja. Cuman dipakai sebagai patokan. Oke, jadi kita balikin aja ke selection area defaultnya. Oh iya, satu lagi tombol yang kita bahas di sebelah relative to ini ada tombol ini, yaitu treat selection as group. Jadi maksudnya kita akan menganggap semua selection sebagai satu kesatuan ya. Jadi posisi mereka akan tetap sama. Jadi misalnya kita pilih semua objek ini, lalu mau kita ratakan kiri terhadap page. Kalau kita klik ini, kita toggle aktifkan ini, maka akan rata kiri ya. Tapi semua objek ini akan dianggap sebagai satu grup. Jadi kalau kita rata kiri, nah nanti posisi mereka akan sama seperti sebelumnya. Cuman semuanya rata kiri. Tapi posisi masing-masingnya tadi akan tetap. Ini rata kanan, seperti itu. Jadi itu berguna kalau kita ingin mengalign banyak objek sekaligus, namun ingin mempertahankan posisi-posisi mereka. Kalau misalnya kita pilih selection area misalnya, dan kita toggle ini as group, lalu kita pilih ini, apa yang terjadi? Berarti ini kan selection areanya semuanya. Lalu tepian kiri adalah sebelah sini. Berarti mereka semua akan pindah ke sebelah sini. Kita coba saja. Nah, seperti itu. Dan formasinya akan tetap kayak tadi. Cuman di align aja. Demikian pula kalau kita pilih misalnya last selected. Kita last selected-nya tadi apa? Misalnya ini ya, jadiin last selected. Kita shift klik lagi. Lalu kita mau rata kiri. Berarti semua objek ini akan rata kiri dari sini, namun anchor-nya ini akan diam aja, nggak diikutkan dalam operasi. Kita coba ya. Nah, jadi ini semua dianggap sebagai grup, kecuali anchor-nya. Oke, Anda bisa coba eksperimen sendiri dengan ini. Ada fitur keren lagi di Inkscape yang memungkinkan kita menerapkan align dengan cepat.
Jadi kalau kita pakai selection tool, misal kita pilih banyak ini, kita kan tahu ada handle buat transform ya, yang di sini. Ini untuk scaling. Lalu kalau diklik sekali lagi, maka akan berubah handle-nya jadi rotasi sama skew. Nah, kalau kita aktifkan ini, on canvas alignment handle, kita jadi punya pilihan ketiga. Kalau kita klik sekali lagi, nah, handle-nya akan berubah. Ini adalah mode alignment handle. Seperti biasa, untuk memilih antar ketiga mode ini cukup diklik aja. Ini balik ke scale, lalu rotation, lalu ini alignment. Akan digilir modenya kalau kita klik. Alignment handle ini udah cukup menggantikan banyak fungsionalitas di panel Align and Distribute ini ya. Di sini handle-handlenya cukup mewakili, jadi yang sebelah sini untuk rata kiri. Rata kanan. Ini rata pojok kiri atas. Dan semuanya dijelaskan di status bar ya. Jadi cukup kita hover aja ke handle-nya. Misalnya yang di sini. Maka di status bar akan ada keterangannya. Align object to the side. Maka akan mengalign objek ke sisi yang diklik. Kalau shift, maka akan invert side. Kalau kita tekan shift, nah maka akan dibalik. Jadi mereka rata kanan ke tepian kiri. Jadi sudah dipandu sama Inkscape tombol ini buat apa dan kombinasi tombol shift dan kontrolnya buat apa. Misalnya yang tengah ini align object to center. Kalau kita klik, maka akan center. Sedangkan kalau shift sambil klik, maka akan vertikal. Coba kita shift klik, nah akan vertikal. Kita undo saja. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu hafalan, cukup kita hover aja ke handle-nya dan akan dikasih tahu di status bar. Ini untuk apa dan kombinasi tombol shift kontrolnya buat apa. Jadi banyak opsi alignment yang bisa dilakukan di sini tanpa harus buka panel ini. Keren ya. Distribute ada di panel yang sama dengan align, ada di bagian sini. Jika panel ini belum muncul, bisa Anda munculkan dari menu, Object, Align and Distribute. Gunanya distribute ini untuk merapikan banyak objek, yaitu menseragamkan jarak antara objek. Yang baris pertama ini untuk menyeragamkan di sumbu horizontal, sedangkan yang baris kedua ini untuk menyeragamkan jarak di sumbu vertikal. Seperti biasa, ikon-ikonnya sudah cukup mewakili apa yang kira-kira bakal terjadi. Dan kalau kita hover mouse juga ada keterangannya. Konsep distribute ini adalah seperti bahas tadi, yaitu untuk menyeragamkan jarak antara objek. Jadi ada banyak pilihan operasi, tergantung dari patokan atau acuannya. Kalau misalnya yang ini, garis merahnya ini adalah tepi kiri dari tiap-tiap objek. Maka tepi kiri dari tiap-tiap objek akan disamakan jaraknya. Kalau ini bagian tengah objek akan disamakan jaraknya. Untuk membantu memahami dengan mudah, simak visualisasi berikut ini. Ini adalah distribute yang untuk tepi kiri dari objek-objek. Tepi kiri masing-masing itu ini ya. Dan yang paling ujung akan dijadikan patokan, alias posisinya tetap. Jika distribute diterapkan, maka jarak dari tiap-tiap tepi kiri akan disamakan. Ini jaraknya sama semua. Sekarang untuk distribute yang berdasarkan patokan tengah, tengahnya yang mana masing-masing, ini adalah tengahnya. Dan yang paling ujung akan dijadikan patokan alias diam aja. Kita terapkan distribute, maka semua tengahnya akan sama jaraknya. Ini sama. Nah, kalau yang ini, kita masing-masing tidak hanya menghitung dari tepi kiri atau tengah atau kanan aja, namun kita juga menghitung lebarnya si objek. Jadi patokannya adalah sisi kiri dan kanan dari tiap-tiap objek. Jika align diterapkan, maka jarak antara objek ini akan sama semua. Nah, ini sama. Jadi walaupun ukurannya berbeda-beda, kita juga bisa menyamakan jarak antara mereka. Oke, jadi udah kebayang ya. Mari kita coba sekilas di kanvas kita. Jadi ini kita select dulu seperti biasa. Nggak usah banyak-banyak deh, kita pilih segini saja.
Kita coba distribute bagian kirinya supaya sama. Klik objek yang paling kiri akan diam, objek paling kanan diam, objek yang tengah akan disamakan, jarak dari tepian kirinya akan disamakan. Saya undo ya. Misalnya saya bawa ke sini deh, supaya lebih jelas. Nah, lalu kita select, misalnya kita coba yang ini, maka tepi atas dari tiap-tiap bounding box dari objek akan disamakan jaraknya. Nah, seperti itu. Jadi jarak ini akan sama. Lalu yang sisanya sudah jelas ya, seperti visualisasi tadi, ini berarti akan menyamakan jarak antara bounding box objek-objek. Kita klik. Nah, maka jarak antara segini sama segini sama segini akan sama. Oke, jadi yang sebelah sini sudah cukup jelas. Lalu yang sebelah sini, seperti halnya align, ini berlaku untuk teks. Misalnya studionya saya copy ya. Dia akan menyamakan jaraknya baseline dari tiap-tiap objek teks ini. Ini saya taruh jauh dulu misalnya. Nanti baseline-nya, baseline ingat baseline apa? Jadi garis yang di sini akan disamakan jaraknya. Ini untuk yang vertikal. Nah, ini jaraknya akan sama baseline-nya. Untuk yang horizontal, kita klik. Nah, maka jarak yang ini akan sama. Seperti itu. Jadi, contoh penerapannya dalam desain, misalnya kita punya objek jendela misalnya. Anggap aja ini rumah ya. Oke, jadi kita akan merapikan jendelanya misalnya. Jadi kita cukup pakai kombinasi align dan distribute. Kita pilih semua jendela, pakai shift klik, lalu kita ratakan bagian atasnya pakai align. Relative to-nya masih ke select page. Kita ubah ke selection area. Kita pilih ini, align top, nah akan lurus atasnya. Nah ini jaraknya masih belum sama. Nah untuk menyamakan jarak, kita bisa pakai distribute. Misalnya pakai yang ini, tengahnya sama. Nah ini pasti jaraknya sama sekarang. Lalu misalnya ada revisi dari bos kita atau dari klien. Jendela 6 kebanyakan, coba jendelanya 5 aja misalnya. Oke, jadi kita hapus 1 misalnya. Kita kan harus distribusikan lagi supaya sama. Berarti cukup kita pilih lagi, lalu distribute lagi. Nah, jaraknya sekarang akan sama. Itu kira-kira contoh penerapannya. Kalau tadi kita udah belajar tentang menerapkan align and distribute pada level objek-objek ya, di mana kita menseleksi lebih dari satu objek pakai selection tool ini. Mari kita masuk ke level yang lebih rendah lagi, yaitu node atau poin-poin yang membentuk path. Ya, align and distribute pada Inkscape juga bisa diterapkan pada nodes. Jika kita pakai tool node selection yang ini, kita pilih klik, maka panel align and distribute akan berubah menjadi seperti ini. Jadi sekarang konteksnya adalah bekerja pada node dengan tombol yang lebih sedikit. Kita tahu kita bisa memilih satu atau lebih node dengan mengkliknya ya. Klik, shift klik, atau kita juga bisa menjaringnya pakai drag. Ini akan memilih beberapa node. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi align and distribute pada node. Kita coba aja ya. Dari objek yang sederhana, kita pakai pen tool, lalu kita buat objek rumput misalnya, rumput sederhana. Kita pengen sedikit lebih rapi, misalnya bagian atasnya ini disamakan semua. Maka kita coba drag and drop semua node yang ini, sudah kepilih. Lalu, di sini kita bisa melakukan align selected node to a common horizontal line dengan acuan relative to. Jadi, relatifnya middle of selection, ini kan selectionnya sebelah sini, kira-kira middle-nya tuh bagian tengahnya. Jadi ini untuk yang horizontal, kalau kita klik, maka akan rata secara horizontal. Rata kemana? Ke bagian tengah dari selection. Kalau kita acuannya kita ubah ke last selected, tadi karena kita drag and drop dari kiri ke kanan, berarti last selected-nya sebelah sini ya. Berarti nanti ini posisi atasnya akan tetap. Kalau kita klik nanti semuanya akan menyesuaikan posisi ini. Jadi anchor-nya ini.
Kira-kira seperti itu. Lalu ini untuk yang vertikal, sedangkan ini untuk distribute. Jadi kalau distribute, maka akan menyamakan jarak horizontal. Ini sudah kepilih semua. Kalau kita klik, maka nanti yang patokannya di sebelah yang paling kiri dan paling kanan, lalu jarak antara semuanya akan disamakan. Kita coba saja. Nah, jadi yang paling kiri sama kanan akan tetap, lalu jarak masing-masing akan sama. Jadi, kita akan coba yang ini, yang vertical line. Sesuai dengan gambarnya, berarti akan menyamakan posisi dari node secara vertikal. Jadi misalnya ini sama ini mau kita samakan posisinya supaya lurus di sini. Jadi kita pilih dua node ini, lalu kita akan menyamakan posisinya pakai ini. Jadi kita patokannya last selected ya. Lalu kita pilih ini, nah berarti akan sama lurus. Kalau kita mau menyamakan yang bawah ini, kita select dua, lalu kita pilih ini, horizontal. Kita samakan secara horizontal. Seperti itu. Jadi ini enak untuk menempatkan node supaya posisinya bisa sama. Misalnya kita punya shading di sini misalnya. Nah, misalnya saya ingin menyamakan posisi node ini sama yang ini misalnya. Jadi tinggal kita pilih dulu dua objeknya, klik sama shift klik, lalu kita pindah ke node selection tool. Nah, sekarang kita bisa pilih dua node dari dua objek yang berbeda. Yang kepilih pertama yang ini, berarti ini first selected ya. Kita akan memindahkan ini supaya posisinya ke sini. Berarti kita patokannya ke first selected, berarti patokannya nanti ke sini. Kita samakan di sumbu horizontal, lalu kita samakan di sumbu vertikal. Nah, maka akan posisinya tepat sama di titik yang sama dua node ini. Ini juga mau kita terapkan di sini. Kita pilih ini dan ini. Nah, maka akan tepat sama seperti itu. Karena ini ada line-nya, jadi kelihatannya aneh. Kalau kita hapus line-nya, shift klik ini, nah kita akan mengetahui bahwa node-nya tepat di posisi yang sama, secara akurat. Oke, tadi itu yang align ya. Lalu yang distribute, prinsipnya sama. Misalnya kita pilih semua ini, jaraknya ingin kita samakan, kita distribute secara horizontal. Nah, maka jaraknya semuanya akan sama. Seperti itu, kalau yang ini akan menyamakan di sumbu vertikal. Bisa Anda coba sendiri. Itulah tadi dasar align and distribute pada level node. Oke, jadi kita tadi sudah bahas tentang align and distribute. Kalau kita lihat di panel align and distribute ini masih ada beberapa opsi lagi, yaitu rearrange sama remove overlaps. Di sini kita tidak membahas detail ya, jadi ini di luar pembahasan kita, namun sekilas aja ini adalah operasi untuk rearrange atau menyusun ulang berdasarkan aturan tertentu, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya ini untuk men-swap atau menukar posisi antara objek misalnya. Kita bisa menukar posisi ini. Remove overlap ini untuk menyusun supaya nggak ada objek yang saling bertumpukan. Misalnya kita coba anak ayam, kita duplikat yang banyak gini. Ini kan semuanya saling bertumpukan ya. Saya copy paste banyak tadi. Kita cukup select sini, lalu kita klik ini. Maka akan terpecah. Sedangkan ini untuk jarak antara masing-masing, kita coba kasih jarak misalnya. Lalu kita klik lagi, nah maka akan dikasih jarak. Jadi untuk memastikan tidak ada objek yang overlap. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.